Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, kita bertemu lagi dalam bimbingan UTBK. Kali ini kita akan membahas bagaimana trik mengalahkan soal-soal transformasi geometrik dan matriks di UTBK. Oke, tapi sebelum kita membahas soal-soal tersebut, saya akan berikan dulu beberapa tips di awal pembahasan kita ini. Beberapa transformasi di titik X, Y, sembarang titik X, Y yang membuat pertukaran X dan Y dan berubah sesuai dengan kuadrannya, yaitu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap Y sama dengan min X misalnya. Contoh saja ketika titik X, Y itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, maka terjadi pertukaran ya, X dan Y dan tandanya pun berubah sesuai dengan letak kuadrannya. Ketika X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, pasti letak titik itu, ya, bayangan titik itu tentunya di kuadran ketiga. Akibatnya maka tandanya menjadi min Y, min X. Jadi refleksi titik sembarang titik X, Y oleh garis Y sama dengan X adalah apa? Titik min Y, min X. Demikian juga refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ya, sembarang titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X tentunya akan berubah letak. Terjadi pertukaran X dan Y-nya, dan kuadrannya adalah terletak di kuadran pertama, sehingga X, Y berubah menjadi Y, X. Kemudian juga rotasi sejauh 90 derajat, 270 derajat ini mengakibatkan pertukaran X dan Y, ya. Dan kemudian tandanya berubah, ya, sesuai dengan rotasinya. Ketika misalnya saja titik X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, tentunya akan terjadi pertukaran X dan Y, dan letak bayangan daripada atau hasil transformasi dari titik X, Y tentunya adalah di kuadran kedua, sehingga X, Y ketika dirotasikan terhadap diputar atau dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, ya, karena di kuadran kedua X, Y menjadi min Y, X, ya. Dan apabila sebuah kurva, oleh karena itu ketika sebuah kurva, katakanlah sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan X dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka otomatis si X bertukar dengan Y, sedangkan si Y akan berubah menjadi min X, sehingga kurva Y sama dengan Fx akan menjadi kurva min X sama dengan Fy. Kemudian juga kita harus pahami bahwa transformasi geometrik itu merupakan sebuah pemetaran fungsi, yaitu si Y sama dengan min X, ya, garis itu sendiri, yaitu refleksi itu sendiri, yaitu refleksi Y sama dengan min X. Inverse daripada rotasi 90 derajat, ya, 90 derajat berlawanan arah jarum jam, tentunya inverse-nya sebaliknya, yaitu rotasi yang searah dengan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Ya, kemudian kalau kita menghadapi soal-soal berkaitan rotasi, dilatasi titik dengan pusat bukan 0,0, maka lebih mudahnya diubah dulu, ya, dengan cara translasi ke pusat 0,0 lewat translasi tadi. Untuk refleksi diubah dulu ke refleksi Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Oke, di sini perlu saya jelaskan. Ketika saya memberikan tips-tips tadi, saya menyebutkan sembarang titik, ya, sembarang titik X, Y. Berarti sembarang titik ini di kuadran 1, 2, 3, atau 4.
Tapi saya asumsikan di sini, dalam saya memberikan tip di sini adalah saya asumsikan bahwa titik itu, saya asumsikan X, Y itu titik X, Y di kuadran pertama. Kenapa saya bisa asumsikan demikian? Karena dengan asumsi demikian saya lebih mudah untuk mendapatkan rumus hasil transformasi. Untuk mendapatkan rumus transformasi sembarang titik X, Y. Dan asumsi itu sama sekali tidak mengubah keumuman. Ya, dari rumus transformasi sembarang titik X, Y. Sama sekali tidak mengubah keumuman, ya, rumus transformasi sembarang titik X, Y. Misalkan saja ketika saya mentransformasikan sembarang titik X, Y, ya, sebesar 90 derajat, ya, berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka saya transformasikan titik tadi X, Y, dan titik itu saya asumsikan berada di kuadran pertama, yaitu X positif, Y positif. Maka ketika itu saya mendapatkan hasil transformasinya adalah titik min Y, X, yaitu di kuadran kedua, karena saya asumsikan bahwa titik X, Y di kuadran pertama. Nah, ini adalah untuk kemudahan dan sama sekali asumsi ini tidak mengubah rumus daripada transformasi. Jadi hasil transformasinya tadi min Y, X. Ketika saya asumsikan X, Y-nya adalah positif atau titik X, Y itu di kuadran pertama. Jadi kita dapatkan transformasi sembarang titik X, Y, ya, oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 adalah min Y, X. Ya, itu adalah hasil transformasinya. Ya. Dan ini berlaku secara umum, bukan saja untuk titik di kuadran pertama. Jadi rumusnya tadi X, Y, titik X, Y oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 adalah min Y, X. Dan ini berlaku untuk semua titik, bukan saja di kuadran 1, 2, atau 3. Jadi asumsi bahwa, ya, titik X, Y di kuadran pertama itu hanya adalah untuk memudahkan untuk mendapatkan rumus transformasi, dan sama sekali tidak mengubah keumuman daripada rumus transformasi tersebut. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah WLOG, without loss of generalization, tanpa mengubah keumuman sedikit pun. Oke, berikut ini saya berikan, ya, beberapa refleksi maupun rotasi. Jadi misal saja titik X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka menjadi Y, min X, karena bayangannya atau hasil transformasinya pasti di kuadran keempat. Sehingga akibatnya ketika ada kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx, ya, dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka kurvanya memiliki persamaan X sama dengan F min Y. Contohnya saja, garis Y sama dengan 2X min 3 ketika dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka Y berubah jadi X, sedangkan X berubah jadi min Y. Kita dapatkan hasil transformasinya adalah X sama dengan min 2Y min 3 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal ini berasal daripada SBMPTN tahun 2013. Diketahui titik 3A, min A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran 1,1. Jika hasil rotasinya adalah 2 plus A, min 3, maka nilai A berapa? Oke, maka untuk memudahkan seperti tip yang saya berikan di awal tadi, oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan rotasi dengan pusat 0 bukan 0, maka kita konversi dulu rotasinya. Rotasinya itu menjadi pusatnya 0,0. Bagaimana caranya? Ya, titik 3A, min A maupun 1,1 ini kita translasi dengan vektor, ya, min 1, min 1. Vektor min 1, min 1. Ketika
pusatnya 1,1 ditranslasi dengan vektor min 1, akibatnya berubah menjadi pusatnya 0,0. Demikian juga 3A min A ini harus juga ditranslasi dengan vektor min 1,1. Jadi oleh karena itu kita dapatkan titik 3A min A. Ketika ditranslasi ya dengan vektor min 1, maka kita dapatkan titiknya menjadi 3A min 1, min A min 1. Dan rotasinya pun berubah menjadi rotasi 90 derajat berawalan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Oleh karena itu, sesuai dengan tip di awal tadi, ketika sebuah titik dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka terjadi pertukaran absis dan ordinatnya. X dan Y bertukar tempat. 3A min 1 dengan min A min 1 ini bertukar tempat. Tapi karena tadi ketika X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hasil transformasinya menjadi lingkaran kedua, yaitu adalah min Y, X. Oleh karena itu kita dapatkan si min A min 1 sebagai ordinat ini, yaitu sebagainya berubah menjadi min Y. Jadi kita dapatkan min A min 1 kali min 1 adalah A plus 1. Sedangkan 3A min 1 yang tadinya sebagai absis berubah jadi ordinat, yaitu 3A min 1. Jadi X, Y berubah menjadi sekali lagi min Y, X. Jadi kita dapatkan hasil transformasi, hasil rotasi ya, titik 3A min 1, min A min 1 oleh rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 adalah apa? Adalah A plus 1, 3 min 1. Kemudian karena tadi kita sudah mentranslasi di awal, yaitu dengan vektor min 1, maka kita kembalikan lagi dengan cara mentranslasi dengan vektor 1,1 ya. Ketika di awal tadi kita mentranslasi dengan vektor min 1, maka kita kembalikan lagi, yaitu kita translasi dengan vektor lawannya yaitu lawan dari min 1, adalah 1,1. Jadi A plus 1 dia min 1, ini titik ini kita translasi dengan titik 1,1 ya. Jadi kita peroleh ya A plus 1 tambah 1, A plus 2, 3A min 1 tambah 1 dari 3A. Jadi titik inilah merupakan titik 2 plus A min 3. Oleh karena itu dengan mudah kita dapatkan 3A sama dengan min 3, maka A sama dengan min 1. Oke, secara garis besar, ketika kita mengubah ya pusat rotasi ya yang bukan 0,0, katakanlah adalah A, B. Oke, ketika kita mengubah pusat rotasi, katakanlah tadi bukan 0, katakanlah A, B misalnya saja, atau alfa, beta ya, mengubah menjadi pusat rotasi 0,0, maka kita harus mentranslasi mula-mula yaitu dengan apa? Dengan vektor min A, min B ya, min A, min B. Tapi kemudian di akhir harus kita kembalikan lagi ya dengan cara mentranslasi ya dengan lawan daripada min A, min B, yaitu adalah vektor. Jadi lawan vektor min A, min B apa? Vektor A plus B. Jadi tadi vektor translasinya dalam rangka mengubah pusat rotasi 1,1 menjadi 0,0 adalah vektor min 1, min 1, dan kemudian kita kembali lagi ya, kita ubah dengan cara mentranslasi dengan vektor translasi 1,1. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya adalah B, hanya sama dengan min 1. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, untuk soal tentang matriks ini, jadi kita tidak perlu menuliskan penjumlahan elemen-elemennya secara keseluruhan
Jadi cukup kita melihat elemen-elemen yang terletak saja untuk meminimalkan waktu. Ya, misalnya saja di sini kita mempunyai matrik A ditambah matrik B sama dengan transpose dari matrik C. Jadi bagaimana kita mendapatkan transpose daripada C? Kita ketahui C adalah 5, 6, min 8, 7. Maka cukup kita menukarkan min 8 dan 6 saja. Min 8 dan 6 bertukar tempat. Maka kita sudah mendapatkan apa? Transpose daripada si C. Jadi perhatikan di sini. Misalnya si X itu ya terletak dengan 8, terletak dengan 6. Terletak dengan 6. Karena tadi C transpose adalah sekali lagi dengan menukarkan min 8 dan 6. Jadi 5, min 8, 6, 7. Jadi X karena tadi A plus B sama dengan C transpose, kita dapatkan X plus 8, X plus 8 sama dengan 6 tadi. Ya. Jadi kita dapatkan X plus 8 sama dengan 6, sedangkan untuk menentukan nilai Y tadi, ya si elemen 3Y plus 2 pada A ini seletak dengan min 4. Seletak dengan min 4. Seletak dengan 4. Maka kita jumlahkan aja 3Y plus 2 min 4, yaitu adalah 3Y min 2, sama dengan apa? Seletak dengan 7 pada C transpose. Jadi kita dapatkan 3Y min 2 sama dengan 7. Maka kita dapatkan X sama dengan min 2, sedangkan 3Y-nya sama dengan tadi sama dengan 9. Ya, sama dengan 9. Sama dengan 9. Akibatnya nilai 2X plus 3Y adalah 2 kali min 2 tambah 9. Yaitu min 4 tambah 9 sama dengan 5. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal ini berasal daripada SPPTN tahun 2015. Kita diminta untuk menentukan pencerminan garis Y sama dengan min X plus 2 terhadap garis Y sama dengan 3. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, maka kita cukup ambil sebuah titik saja. Titik di mana di Y sama dengan min X plus 2. Karena pada prinsipnya, ketika sebuah garis ditransformasikan, dalam hal ini dicerminkan, maka seluruh titik yang ada pada garis itu pun ya adalah pasti dicerminkan. Jadi ketika sebuah garis dicerminkan atau ditransformasikan, maka seluruh titik yang ada pada garis itu pun pasti akan dicerminkan atau ditransformasikan. Misalnya saja kita ambil titik apa yang terletak pada garis Y sama dengan min X plus 2, itu yang gampang adalah titik 2,0. Titik 2,0 ini memenuhi 2,0. Jadi 2,0 jelas terletak pada Y sama dengan min X plus 2. Nah, kemudian karena tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, tentunya yang berubah itu hanyalah koordinatnya saja. Jadi 2,0 yang berubah adalah nolnya saja. Jadi 0 dicerminkan terhadap garis Y sama 2,0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ya, dari 0 ke 3 jaraknya 3, maka bayangannya tentunya adalah tiga satuan di atas 3 tadi, yaitu adalah 6 ya. 0 ke 3, 3 ke 6 ya. 0 ke 3 jarak ke 3, 3 ke 6 jarak ke 3. Oleh karena itu titik 2,0 ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah 2,6. Maka kita cek saja yang mana di antara opsi-opsi A, B, C, D ini yang memenuhi 2,6. Kita cek A, jelas memenuhi, B jelas tidak memenuhi, C tidak memenuhi, D tidak memenuhi, E tidak memenuhi. Maka jawabannya pastilah si A, yaitu garis Y sama dengan X plus 4. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya, yaitu berasal daripada SBMPTN tahun 2018. Jika titik P dengan koordinat min 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan ke garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat 3,6. Tentukanlah nilai A min B. Nah, di sini untuk memindahkan atau mentransformasi titik P ke P aksen, itu diperlukan suatu komposisi transformasi. Yang pertama adalah transformasi yang berupa translasi. Ya, dengan vektornya apa? Vektornya adalah A, min B. Karena di sini P tadi digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah.
Lalu hasil translasi ini dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Maka hasil transformasinya adalah P aksen, yaitu titik dengan koordinat 3,6. Tapi kalau kita pandang di sini, maka kita lebih mudah, yaitu mentransformasi titik P aksen ke P. Jadi kita mengembalikan P aksen ke titik awalnya, yaitu P tadi. Tentunya ya, karena kita anggap bahwa transformasi geometrik adalah sebuah pemetaan atau fungsi yang memiliki impuls, tentunya transformasi yang memetakan P aksen ke P itu adalah impuls daripada ya transformasi yang memetakan P ke P aksen. Oleh karena itu, maka mula-mula kita harus petakan dulu P aksen, ya. Kita transformasikan terhadap apa? Terhadap refleksi X sama dengan 2. Jadi P aksen kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kenapa? Karena impuls daripada pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 yaitu adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 itu sendiri. Jadi ketika kita refleksikan 3,6, maka yang berubah adalah absis daripada titik 3,6. Maka dengan mudah kita akan mendapatkan jadi hasil refleksi ini, jadi 3 ke 2 selisihnya 1, 2 ke 1 selisihnya 1. Jadi kita dapatkan maka refleksi terhadap garis X sama dengan 2 dari titik 3,6, jadi kita cek saja 3 dikurang 2, 1. Maka 2 dikurang berapa? Jadi 1, yaitu 1. Maka kita dapatkan hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah 1,6. Kemudian hasilnya ini kita lanjutkan dengan apa? Dengan translasi yang merupakan impuls daripada translasi ketika memindahkan titik P ke P aksen. Itu tadi kita ketahui bahwa ketika mentransformasi dari P ke P aksen, translasinya memiliki vektornya adalah A, B. Oleh karena itu impuls daripada translasi dengan vektor A, B tentunya ada lawan daripada translasi dengan vektor A, B. Apa lawan daripada vektor A, B? Ya tentunya adalah vektor min A, B. Oleh karena itu kita translasi saja. Jadi 1 dikurang A, 1 tambah min A, min 6 tambah B. Jadi kita dapatkan hasil translasi dari titik 1,6 dengan vektor translasi min A, B adalah 1 min A, min 6 plus B. Dan itu adalah merupakan titik P. Hasilnya adalah titik P. Karena kita mengembalikan P aksen menjadi P ke tempat awalnya, yaitu si P tadi. Jadi 1 min A, min 6 plus B itu adalah titik daripada si P, yaitu min 1,3. Maka dengan mudah kita mendapatkan nilai A dan B-nya, yaitu karena 1 min A sama dengan min 1, maka si A-nya tentunya sama dengan 2, karena min 6 plus B sama dengan 3, tentunya si B-nya adalah 9. Yang ditanya adalah A min B. Oleh karena itu, kita dapatkan 2 dikurang 9, yaitu min 7. Dalam ini jawabannya adalah si D. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya, yaitu soal dari UTBK Saintek tahun 2019. Ya, langsung kepada soalnya saja. Diketahui garis Y sama dengan 2X plus 1 dirotasi searah jarum jam, ingat. Ya, searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, terhadap titik asal, yaitu 0,0. Pusatnya 0,0, maksudnya di sini. Kemudian hasil daripada rotasinya ini kemudian digeser ke atas sejauh B1-an, ingat. Dan ke kiri sejauh A1-an, maka bayangannya menjadi bayangan si garis Y sama dengan 2X plus 1 adalah X min A kali Y sama dengan B. Tentukanlah nilai A plus B. Oke. Jadi, ya kalian ingat-ingat lagi tips yang saya berikan di awal tadi. Jadi, ketika
sebuah titik yaitu X, Y dirotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka terjadi pertukaran antara X dan Y, posisi X dan Y absis dan koordinat, ingat itu. Kemudian tanda daripada si X dan Y ini negatif positif tergantung di mana letak hasil rotasinya ini, di kuadran mana. Karena di sini dikatakan searah jarum jam sebesar 90 derajat, berarti hasil rotasinya itu berada di kuadran keberapa? Di kuadran keempat. Jika terjadi pertukaran antara X dan Y, Jadi ketika terjadi pertukaran antara X dan Y, maka hasil rotasinya itu tentunya adalah absisnya berubah menjadi dari X tentunya berubah jadi Y, ya kan? Karena di kuadran keempat, maka si Y ini berubah menjadi min X. Maka hasil rotasi ya X, Y sembarang titik X, Y ya, atau titik yang sembarang titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2x+1 lah kita asumsikan ya, X, Y tadi hasil rotasinya yaitu adalah Y, min X. Oleh karena itu karena dari X, Y berubah menjadi Y, min X, tentunya si Y akan berubah jadi X pada kurvanya. Ingat, lihat lagi di tips di awal ya, tadi ya, sebelum saya mulai pembahasan. Kemudian si X tentunya berubah menjadi min Y. Akibatnya ya, maka garis dengan persamaan Y sama dengan 2x+1 akibat rotasi yang searah jarum jam sebesar 90 derajat ya, akan menjadi garis dengan persamaan X sama dengan min 2y+1. Oke. Kemudian lihat lagi tips di awal. Kemudian digeser ke atas jauh B1-an, ke kiri A1-an, artinya apa di sini? Artinya vektor translasinya tidak lain daripada min A, B. Ingat tips di awal tadi, maka si X tadi berubah menjadi X plus A ya. Kemudian si Y tentunya berubah menjadi Y min B. Akibatnya kita dapatkan hasil translasi daripada X sama dengan min 2y+1 ya, si garis ini ya, hasil translasinya adalah garis dengan persamaan X plus A sama dengan min 2A dikali Y min B+1. Dan ini adalah si garis dengan persamaan X min AY sama dengan B. Ya. Oleh karena itu, ya, kita dapatkan jadi X plus 2Y, jadi kita susun X plus A sama dengan min 2 kali Y min B+1, ya. Kita susun ulang kembali, jadi X plus 2Y sama dengan min A plus 2B+1. Maka ini adalah garis daripada apa? Garis hasil transformasi. Ya. Si Y sama dengan 2x+1, ya. Mula-mula oleh rotasi, kemudian setelah itu oleh translasi, yaitu adalah X min AY sama dengan B. Jadi kalau demikian X plus 2Y sama dengan min A plus 2+1 tidak lain tidak bukan daripada garis dengan persamaan X min AY sama dengan B. Oleh karena itu, maka kita dengan mudah mencari si A-nya. Ya, kita perhatikan koefisien daripada Y-nya ada 2, sedangkan di persamaan X min AY sama dengan B koefisiennya adalah min A, akibatnya si A-nya min 2. Ya. Oke, karena si A min 2, ya, maka oleh karena itu terdapatkan bahwa dapatkan 2 plus 2B+1 itu sama dengan B, ya kan? 2 plus 2B+1 sama dengan B. Ingat tadi, ini adalah si apa? Si min A. Ini si min A tadi. Jadi min A plus 2B+1. Jadi karena A-nya min 2, maka kita peroleh 2 tambah 2B+1 sama dengan si B sebagai konstantanya. Jadi konstantanya dari garis ini X plus 2Y sama dengan min A plus 2B+1 adalah min A plus 2B+1. Ya. Karena garis ini sama, X min AY sama dengan B dengan X plus 2Y sama dengan min A plus 2B+1 ini sama, tentunya konstantanya pun sama. Akibatnya 2 plus 2B+1 itu sama dengan si B sebagai konstanta. Jadi akibatnya kita dapatkan B sama dengan min 3. Jadi yang ditanya adalah A plus B, maka kita dapatkan adalah
Ya, min 2 ditambah min 5 ditambah min 3. Jadi A plus B sama dengan min 5. Maka jawabannya adalah si A. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya yaitu tentang matriks. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa pada matriks itu berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, kemudian tidak berlaku sifat komutatif tapi berlaku sifat asosiatif. Perhatikan di sini kita memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi diketahui matriks 1101 dikali matriks B dikali matriks 01 itu sama dengan matriks 12, dan matriks 1101 kali matriks B dikali matriks 101 sama dengan matriks 21. Apabila kedua persamaan matriks ini kita kurangkan, maka kita bisa memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kita kurangkan aja matriks ya persamaan pertama dikurangi persamaan kedua, maka kita oleh ya matriks 1101 dikali matriks B dalam kurung matriks 12 dikurangi matriks 21 sama dengan matriks 12 dikurangi matriks 21. Jadi 1 kurang 2 min 1, 1 kurang 2 min 1, 2 kurang 1, 1. Ya. Kemudian ya, kita dapatkan matriks 1101 dikali matriks B, kemudian matriks 12 kurang matriks 21 adalah matriks apa? Matriks min 11. Jadi 1101 kali matriks B dikali matriks min 11. Ya, min 11 sama dengan matriks min 11. Jadi dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan inverse daripada matriks 1101 kita dapatkan matriks B dikali matriks min 11 sama dengan ya inverse daripada matriks 1101 yaitu adalah dengan mudah kita dapatkan matriks min 1 min 101 dikali matriks min 11. Jadi mengalihkan kedua ruas persamaan tadi dengan inverse matriks siapa? Matriks 1101. Matriks inverse siapa? Matriks 1 min 101. Jadi kalau demikian kita dapatkan matriks B dikali matriks min 11 sama dengan matriks 1 min 101 sebagai inverse daripada 1101 dikali min 1,1 matriks min 11. Jadi kita dapatkan adalah matriks 2 min 21. Jadi jawabannya adalah C D. Oke, demikian tadi kita sudah menyelesaikan bagaimana trik untuk mengalahkan soal-soal transformasi geometrik dan matriks di UTBK. Demikian tadi trik ya bagaimana menyelesaikan soal-soal transformasi geometrik dan matriks. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.